Om Swastiastu, Om Anubhadra, Kratau Yantu Wiswata. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, para semeton, sahabat channel Jurpalit, dimanapun berada. Bapak Ibu yang senantiasa selalu menonton channel-channel saya ucapkan banyak terima kasih. Juga yang sudah mensupport dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kali ini saya akan kembali berbagi pada semeton semua, sahabat semua. Saya akan membahas bagaimana ciri-ciri orang kesamet. Nah, ini mungkin sebutan bagi saya di Bali. Kalau sakit karena gangguan makhluk halus, itu kami menyebutnya di sini adalah kesamet. Dan saya dengar-dengar juga semeton, saudara-saudara yang di Jawa juga menyebutnya kesamet. Mungkin di tempat lain, kesamet itu memiliki nama yang berbeda. Jadi pada intinya kalau kesamet itu adalah sakit yang dikarenakan gangguan makhluk halus. Jadi orang Bali itu menyebutnya kesamet. Yang saya bahas kali ini adalah kesamet roh halus. Jadi bagaimana ciri-ciri yang bisa kita lihat. Karena tidak beda tipis kalau sakit yang disebabkan karena manusia, sakit karena medis, dan sakit karena kesamet. Yang pertama ciri-cirinya adalah suhu tubuh seseorang tersebut, ya. Misalkan panasnya tidak turun-turun. Itu yang pertama. Terus panasnya berhari-hari ini tidak turun. Walaupun disuntik, dibawa ke medis, ini suhu badan panasnya ini tidak turun-turun. Nah, itu salah satu ciri yang pertama. Yang kedua, seseorang tersebut sering merasa pusing. Terus seperti mau muntah. Itu biasanya. Nah, yang ketiga, sering ada yang seperti mengintai. Sering seperti ada yang mengikuti padahal tidak ada siapa-siapa. Nah, ini seperti orang itu juga ciri-ciri orang kesamet. Nah, kemudian yang keempat adalah mengantuk. Jadi biasanya kalau sudah matahari miring ke barat, biasanya jam 1 ke atas menuju sore, itu biasanya rasa ngantuk itu tidak bisa ditahan. Nah, kebanyakan kalau orang kesamet ini selalu merasa ingin tidur, padahal sudah tidur cukup, istirahat cukup, tetapi selalu merasa kurang tidur. Nah, ini ciri-ciri yang sangat kelihatan kalau orang kesamet. Nah, terus kemudian sekarang bagaimana cara mengatasi, cara menangani, cara menetralisir kalau orang kesamet. Nah, cara yang pertama, kalau kita tidak tahu siapa yang menyambat, dari roh mana, roh halus mana yang menyambat, biasanya kalau kita tahu, kalau di Bali ya, kalau secara di tempat saya, kalau kita tahu siapa yang nyambat, siapa yang menyakiti, dari mana makhluk halus itu berasal, biasanya kita mengadakan ritual di sana. Ritualnya yaitu ngelempane namanya. Kita minta maaf di sana. Kita minta maaf di sana. Setelah itu kita mohon kepada makhluk halus yang menyakiti kita. Jadi biar atma atau sukma kita dikembalikan
seperti semula. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, kita bisa menggunakan dengan mantra-mantra suci. Tetapi kita harus memohon juga, memohonkan maaf si yang kesambat ini. Karena kita tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan, sehingga dia, seseorang tersebut, bisa disambat oleh makhluk halus. Karena pada dasarnya, kalau orang kesambat itu pasti memiliki kesalahan. Entah kesalahan dia berbicara, atau kesalahan dalam tingkah lakunya dia, sehingga roh-roh halus ini dia kesal atau marah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Makanya kita harus memohonkan maaf dulu. Kalau seseorang tersebut memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Barulah kita nanti mengucapkan mantra-mantra suci atau ayat-ayat suci yang mesti kita gunakan. Kita bisa gunakan, nanti coba terapkan buat teman-teman, salah satu yang saya berikan. Coba terapkan dengan cara menggunakan air, sumber mata air. Sumber mata air itu bisa air kelebutan atau bisa air sumur. Yang kemudian coba gunakan bunga teratai yang berwarna putih. Kemudian bunga teratai itu, air kelebutan itu dikasih wadah, diwadahi, ditempatkan suatu tempat gelas ataukah sangku, kemudian kasih tunjung. Nah, setelah itu kita kasih doa-doa atau ayat-ayat suci yang nanti kita gunakan untuk melukat seseorang yang kena kesambat. Nah, itu bisa. Yang kedua, bisa menggunakan air kelapa atau bungka, ya. Terutama bungka gading atau gadang. Yang gading atau hijau. Tetapi bunga ini jangan dilepas. Kita tetap memakai bunga teratai. Baru kita lukat. Kalau melukatnya itu harus di pintu masuk halaman rumah. Nanti di bawahnya itu buatkan nasi kepel. Di sana kita niatkan di dalam hati, siapapun yang menyambat, entah itu dari roh halus yang berada di jalanan atau roh halus petegalan yang ada di Tegal-Tegal, nah itu kita sapa. Jadi mohon kembalikan atmannya atau rohnya. Kita sebut nama yang si sakit. Kemudian barulah lukat. Itu prosesi. Itu prosesinya. Jadi teman-teman bisa terapkan itu, salah satunya yang pertama, ini kalau semeton Hindu Bali pasti tahu cara yang pertama, yaitu ngelempane atau menggurupi duku di tempat kita kesambat. Yang kedua dengan cara ini. Yang ketiga, bisa juga memohon tirta suci di Kemulan. Jadi kita ngatur nguninge di Kemulan, kalau memang yakti-yakti kesambat, dan di sana kita mohonkan lunas tirta penyambat. Ya. Nah itu. Nah kembali seperti apa yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau orang kesambat itu tentunya pasti ada kesalahan. Yang pertama mungkin kalau kita jarang beribadah, jarang sembahyang. Nah ini yang bisa membuat seseorang itu mudah kesambat. Jadi sebetulnya hanya untuk memperingatkan kepada diri kita sendiri. Bahwasannya dengan jalan itu Tuhan memperingati, memberi peringatan kepada kita. Jadi setelah kita sakit, kita akan mau bertanya kepada orang-orang pintar.
dan untuk menambah kepercayaan kita kepada Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan membuat jalan seperti itu. Yang kedua, mungkin kita memiliki kesalahan. Misalkan kita menantang makhluk halus dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sifatnya kasar. Bisa jadi roh halus itu yang mendengar, mereka tersinggung. Karena sifat roh halus dengan sifat manusia itu tidak beda tipis. Nah, kemudian yang ketiga, kembali kita bepergian pada waktu-waktu yang waktunya mereka. Seperti sadiakala, bajak surya, ataupun tengah malam. Nah ini, karena kalau orang kesamet, itu sebetulnya ketika kita berpapasan dengan mereka, karena kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, kita tidak tahu, kita berpapasan. Nah, di saat berpapasan itulah energi kita itu disedot. Makanya kita lemas. Makanya saran saya, kita hidup ada di eksistensi dua dunia, yaitu dunia abstrak dan dunia nyata. Kita harus mempercayai keberadaan mereka. Kita harus percaya bahwa selain di kehidupan nyata ini ada dunia lain yang tidak bisa kita lihat. Sebetulnya sama, mereka juga adalah salah satu eksistensi yang ada di alam semesta ini yang tidak bisa kita lihat. Makanya kita diajarkan bagaimana tata pola etika kita kepada sesama ataupun kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Di sini kita belajar menghargai baik manusia ataupun makhluk lain ataupun makhluk yang tidak kelihatan. Nah mungkin itu saja buat semeton. Jadi kalau tidak ingin kesamet makhluk halus, tidak ingin, makanya kita harus belajar bagaimana cara menghargai alam dan sesama. Itu aja intinya. Semoga nanti apa yang Tiang sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu, Om Santi 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 Om.